Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah. Dan kita yakin itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan dan pastinya penyertaan Tuhan juga yang memampukan kita untuk kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya mari kita mensalamkan handphone kita masing-masing supaya ibadah kita pada pagi hari ini hanya terfokus pada Tuhan. Ya, jemaat sekalian, sekali lagi diminta untuk kita mensilenkan handphone kita supaya ibadah kita pada pagi hari ini hanya terfokus pada Tuhan. Dan satu lagi, untuk kita tidak mengobrol agar ibadah pada pagi hari ini juga terfokus pada Tuhan saja. Ya, saya minta sekali lagi untuk handphone harap di silent dan juga untuk tidak mengobrol. Baik jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapannya, menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 68, Terpujilah Nama Yesus. Ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu.
Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kata pembuka yang diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 124. Yesus bayar semua. Dengan hati yang datang dari hadapan Tuhan, mari kita merendahkan diri kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengarlah sabda. Mari saya beri waktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan pembenaran kita. Mungkin dosa kita selama ini telah melukai hati sesama kita, dan tanpa disadari dosa kita juga melukai hati Tuhan, sehingga Tuhan berduka atas dosa yang telah kita perbuat. Mari kita datang di hadapan-Nya, merendahkan diri kita, mengaku setiap dosa pembenaran kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang selalu Engkau sediakan dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tapi kami sadar di dalam setiap kehidupan kami tidak pernah hentinya kami berbuat dosa ya Tuhan. Mungkin dosa itu tanpa kami sadari telah melukai hati sesama kami, tutur kata kami, pikiran kami, dan perbuatan kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga berduka atas dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa yang mengenai kami. Terima kasih atas pengorbanan Kristus yang rela mati tersalib bagi dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengirimkan anakmu mati bagi kami. Seharusnya kami yang layak untuk disalibkan ya Tuhan. Kami yang layak dibinasakan. Tapi kami bersyukur karena Kristus rela menggantikan kami, rela menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ketiga, ayat 8-9. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu bata ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dapat berikan salam damai satu pada yang lain. Baik jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Ang Daniel, kita akan menyanyikan lagu dari KPK nomor 242, Tuhan Yesus Gembala. Dengan hati yang bersuka cita kita menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus Gembala.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Andrea. Silakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita sehati, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Apapun keadaan dan keberadaan kami, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang menolong, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir. Jamah hati kami, berikan kemampuan kepada kami untuk mendengar, mengerti, menghayati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kehidupan yang berbuah, dampak dari pertumbuhan yang mengakar kuat. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari khotbah pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Jika sudah mendapatkannya, jemaat silakan perhatikan. Saya akan membacakan Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita, anak-anak Tuhan, yang telah dibenarkannya, yang mendengar, membaca, dan menerapkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Shalom. Ya, apa kabarnya? Biasa. Nah, saya lihat dulu di mana muka ibu-ibu yang asisten rumah tangganya sudah mulai balik dan belum. Ya, sekarang kita tertolong dengan adanya laundry yang banyak gitu ya. Dulu biasanya ini masa-masa sulit begitu. Ya, oke. Tema minggu ini yang diberikan kepada kita, ya, kepada saya untuk dibagikan, ya, dalam rangkaian berakar dalam Kristus, ya, kehidupan yang berbuah dan berdampak, yang berbuah, dampak dari pertumbuhan yang mengakar kuat. Jemaat, siapa yang suka tanam-tanam? Di rumah tanam-tanam, ya, entah itu tanam cabai, entah itu tanam bunga, atau tanam pohon, atau ada yang punya perkebunan sawit. Ya, ada perkebunan montong sekarang lagi tren ya. Ya, di era kejenuhan sekarang katanya itu fenomena yang akan booming, di mana orang-orang rela membayar mahal demi mendapatkan sensasi kembali ke alam. Ya, walaupun itu kebun orang, pohon orang, tapi kalau kita ngetik, ya, harga duriannya mungkin di sini sekilo, peceng di sana nope goceng gitu ya. Tapi kita merasa, ih, gue metik loh. Ya, apalagi langsung dipoto-foto gitu ya, di videoin, di share. Ya, rasanya beda gitu ya. Itu fenomena zaman kita. Oke, ya, mama saya suka beli pohon. Ya, dengan kemampuan menawar yang luar biasa, sadis.
kalau menurut saya. Ya, tukang pohon kasih tawar 20-30 ribu, ditawar sama dia 5 ribu. Dapatnya berapa? 10 ribu. Ya, kata mama saya dengan bangganya, kalau nggak begitu, enak aja dia. Ya sampai sekarang pohon mawar dia masih beli 10 ribu, saya juga bingung. Ya, kalau saya pergi sama mama saya beli pohon bunga gitu ya, saya jauh-jauh kalau dia nawar. Sayangnya kagak enak hati, jujur. Ya, nanti kalau sudah ngangkat saya datang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pengalaman. Biasanya kalau kita di toko tukang-tukang tanaman gitu ya, di pinggir jalan atau kalau di Geraha Bintaro itu kan banyak gitu. Kalau pohon mawar itu bunganya bagus-bagus ya. Nah, bawa pulang 1 minggu apa yang terjadi? Bawa pulang 1 minggu apa yang terjadi? Nah, siapa yang pernah beli pohon kembang? Itu kalau kembangnya bagus, kita bawa ke rumah 2-3 hari layu, seminggu mati, dicabut nggak ada akarnya. Ada kan yang begitu kan? Ya, pohon anggrek juga sama. Ya, anggrek bulan. Ya, mama saya bilang jangan sekali-kali lo beli. Kenapa? Habis lo beli mati habis. Karena apa? Nggak punya akar. Oke, nggak punya akar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak orang karena sulit. Nanam itu ternyata sulit loh. Nggak mudah, saya nggak bisa nanam kaktus. Karena orangnya saya itu nggak tegaan. Nggak tegaan apa? Kelamaan nggak disiram, saya takut dia kekeringan. Akhirnya saya lupa, saya siram terus. Apa yang terjadi? Busuk. Ya, nanam itu nggak enak. Ya, terus kita katakan, udah aja lah, repot-repot amat, pergi aja ke Mangga 2. Beli yang dari plastik. Tapi nggak ada sensasinya kan? Ya, pohon apel itu apelnya abadi, tanda petik ya. Begitu aja, paling yang tambah-tambah debu. Oke? Ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengambil 2 contoh dari pohon korma dan pohon aras. Ya, kalau secara singkat kita melihat Mazmur 92 ini, ya, itu berisi beberapa hal. Ayat 1-4 itu, ya kita nggak baca semua, tadi kita baca di ayat yang ke-13 sampai 16. Ayat 1 sampai ayat 4 itu kan pengantar yang mengajak umat untuk memuji Allah. Mazmur ini digunakan untuk ibadah pada hari Sabat. Ya, jadi umat menyanyikan. Di dalam nyanyian Mazmur ini juga berisi pengajaran. Itu yang mereka nyanyikan di bait Allah. Ya, dan Mazmur ini dibuka dengan pengantar. Di ayat yang ke-5-7, ya, penulis Mazmur ini yang tidak dicantumkan siapa yang menulis. Ya, di sini dikatakan bagian ini mengekspresikan pengakuan akan kebesaran Allah. Ya, dan betapa ajaibnya cara Allah menciptakan. Pengakuan ini didasari atas keadilannya dan kemampuannya yang luar biasa di dalam dunia ini, di dalam kehidupan umatnya. Di ayat 8 sampai ayat 10 itu berisi peringatan ya bahwa Allah, ingat, juga menghukum orang-orang yang jahat. Allah menghukum orang-orang yang hidup tidak seturut dengan kehendaknya. Ya, dan di ayat 11 sampai 13 di situ berisi tentang kebahagiaan hidup orang benar. Bagi orang benar, ya, kalau kita saat ini adalah khususnya orang-orang yang telah dibenarkan di dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Di sini dikatakan apa? Kita jemaat waktu itu mendapat pemeliharaan, ya, penjagaan dari Allah. Mereka akan bertunas seperti pohon korma dan subur seperti pohon aras. Ya, di mana? Bukan di sembarang tempat. Tetapi di sini dikatakan apa? Di bait suci, di pelataran rumah Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat lebih detail. Ya, dan di bagian keempat, di situ ayat 14 sampai 16, di situ pemazmur mengkisahkan tentang apa? Kesetiaan Allah.
di mana orang-orang yang telah dibenarkan, umat pilihannya, ya bukan saja dikumpulkan, bukan saja diselamatkan, tetapi apa? Dipelihara. Ya, dengan cara apa? Allah terus menjaga, Allah terus memberikan kecukupan untuk mereka ini apa? Bukan saja hidup, bukan hanya tumbuh, tetapi apa? Menghasilkan buah. Oke. Contoh yang paling gampang dah. Ya, mungkin kalau pohon korma walaupun sudah ditanam di Indonesia tapi masih nggak umum. Ya, kalau pohon mangga deh. Bapak Ibu nanam mangga mau dapat apa? Mau dapat daun apa dapat buah? Dapat buah kan? Kalau yang dihasilkan daun terus bagaimana? Ya, bangga nggak kita ngajak tetangga kita atau teman gereja kita? Datang ke rumah saya ya, pohon mangga saya bagus banget. Bagus apanya? Daunnya banyak banget, Bang. Ya, kok ya beda dulu apa tuh? Dulu daun apa yang satu daun itu bisa puluhan juta? Ya, gelombang cinta, beda ya. Kalau itu memang ditanam untuk daunnya. Tapi kalau kita tanam buah, kita mau menghasilkan buah. Ya, walaupun kadang-kadang kita agak sedikit mengerikan juga. Tuh lihat tuh pohon buah saya, walaupun daunnya sudah hampir nggak ada, tetapi buahnya banyak. Kita akan bangga. Nah, berkaitan dengan tema kita, di sini dikatakan apa? Kehidupan yang bertumbuh, yang berbuah, dampak dari pertumbuhan yang mengakar kuat. Silakan kita perhatikan, ya. Saya akan membahas secara singkat beberapa dari ayat-ayat ini. Oke. Ayat 13. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Yang pertama, hidup sebagai orang benar digambarkan. Ya, di situ dikatakan apa? Seperti pohon korma. Ya, atau pohon-pohon palem-paleman loh. Nah, Bapak Ibu, konteks dari pemazmur ini ngomongnya bukan, jangan kita lihat, oh di belakang itu ada pohon palemnya. Ya, kita bukan hidup di padang pasir. Coba kita bayangin satu pohon yang hidup di dalam di tanah yang mayoritas umumnya itu pasir. Konon katanya. Ya, ini seperti bambu Cina atau bambu apa gitu ya. Ada satu pohon bambu itu selama sekian tahun pertumbuhannya itu ke atas itu sedikit sekali. Tetapi setelah tahun tertentu dia akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Setelah apa? Menancapkan akar. Nah, perhatikan, di sini digambarkan, pemazmur menggambarkan pohon korma. Ya. Bagaimana pohon yang tingginya kira-kira 20 sampai 40 meter, ya, itu bisa tetap kokoh di lingkungan bawahnya pasir. Kira-kira bagaimana? Oh, panggil itu aja mobil molen yang bawa cor-coran gitu ya, dicor gitu. Enggak. Ya. Jadi dari beberapa sumber yang saya baca gitu ya, pohon korma itu sebelum dia berdaun, dia harus berakar. Jadi sebelum tumbuh ke atas, dia harus menancapkan akar-akarnya sampai sedemikian dalam. Bahkan ada sumber yang mengatakan, ya, kalau bibit korma itu ditaruh, benih korma ditaruh, atasnya itu ditimbun batu. Tujuannya apa? Jangan nyemik daun dulu. Karena kalau nyemik daun dulu, dihajar matahari yang terik, dihajar misalnya badai gurun, ya, dia akan hilang. Jadi sebelum tumbuh ke atas, bertunas itu, si akar-akar ini berupaya untuk mencari sumber
air. Ya, karena itu umumnya pohon korma di padang gurun itu mengindikasikan bahwa daerah itu ada sumber air. Oke. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa sebelum kita itu menunjukkan keindahan kita, kita harus berakar dulu. Kita harus kuat. Di situ juga dikatakan apa? Pohon aras. Ya, pohon yang tinggi. Semakin tinggi pohon, semakin besar pohon, semakin besar ya terpaan untuk menjatuhkannya. Nah, sekali lagi dari gambaran dua pohon ini pentingnya apa? Ya, kita seringkali maaf ya. Ini juga mengingatkan saya. Kita sekarang itu supaya konteksnya kekinian, ya saya harap oma-oma, opa-opa juga ngerti gitu. Kita seringkali menjadi orang-orang percaya, orang-orang benar, mengaku anak-anak Tuhan. Tapi hasil filter. Tahu? Kan sekarang tuh zaman TikTok segala macam gitu ya. Maaf, yang mukanya jelek dikasih filter jahanam, ya filter apa gitu, wah jadi kinclong, jadi glowing, ya banyak kan di YouTube itu yang dikatakan apa, wah waktu saya lihat sosial medianya calon dia mau ngajak ketemu dia kinclong banget, kok nyampe di sini kincling, ya kita juga seperti itu. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan itu yang versi-versi filteran. Kita ingin orang-orang melihat kita, wah, ya luar biasa. Padahal bukan luar biasa, luar binasa. Yang sepertinya wow. Kenyataannya, wele. Oke. Ya, tangan saya nggak pakai filter. Ini hitam ya. Karena hobi motoran, liburan, ini putih. Karena apa? Saya motoran, saya nggak suka pakai sarung tangan. Ya keponakan saya bilang, om tangan om hitam amat, dia meminta takbir lah. Ya saya nggak bisa naik motor pakai sarung tangan, jadi hitam. Ya udah. Kita seringkali mau jadi filteran seperti itu. Maksudnya apa? Ya kehidupan kita itu sepertinya gampang-gampang aja maunya apa ya, puji Tuhan, haleluya. Susah sedikit ngeluhnya segambreng, banyak banget. Nah di sini dikatakan apa? Orang benar, di situ dikatakan apa? Bertunas seperti pohon korma. Jadi sebelum dia naik ke atas menumbuhkan tunas-tunasnya, dia harus ke dalam dulu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Rasul Paulus mengatakan apa? Di dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus. Yesus sendiri di dalam pengajarannya kepada murid-murid ulang-ulang mengatakan apa? Tinggallah di dalam Aku. Tidak ada yang instan untuk mengikut Tuhan. Kita perlu berjuang. Kita perlu berakar. Karena apa? Ya, dengan berakar, pohon itu menyerap nutrisi. Hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang dibutuhkan. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mau tidak mau, kita harus melekat kepada sumber kita, yaitu Allah sendiri, yaitu kebenaran firman-Nya. Di tengah-tengah, ya Bapak Ibu, begitu banyak kehidupan yang semakin hancur, semakin rusak. Oke, kalau kita lihat berita itu merinding. Ya, maaf. Jemaat-jemaat yang untuk mengumpulkan 100, 200, sejuta, 2 juta harus berjuang hari demi hari untuk mencukupi kebutuhan 1 bulan. Tapi koruptor itu hitungannya sekarang bukan miliar lagi ya. Ngeri ya.
triliunan. Kadang-kadang saya mikir begini loh, ya Bapak Ibu, dalam tanda petik, sadar nggak sekarang Tuhan sedang bercanda, dalam tanda petik. Ya, kasus bapaknya pegawai pajak, kasus bapaknya itu seorang pejabat instansi kepolisian, dari anak-anaknya kan kesalahan yang konyol kan, tapi begitu dibuka mengerikan. Orang yang laporan kekayaannya nggak sampai 500 juta, ya sampai tetangganya bilang, nggak nyampe 500 juta. Saya beberapa tahun lalu beli tanah yang sekarang jadi rumah saya, itu 700 juta loh sama dia. Ya, terbongkar semua. Ya, mungkin kita mengatakan begini, ya sia-sia dong Tuhan kalau saya hidup berjuang, hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk hari-hari pun sangat susah. Kalau kita nggak mempunyai pemahaman yang benar, ya kita tinggal di dalam sumber kebenaran itu, yaitu Yesus sendiri. Betapa mudahnya kita terbawa arus, betapa mudahnya kita hancur, betapa mudahnya kita sakit. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan apa? Orang benar seperti ya pohon korma bertunas, pohon aras yang berbuah. Di sini dikatakan apa? Yang kedua, hidup yang beribadah dan melayani. Ayat 14. Mereka ditanam, di situ dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, jadi mari kita juga sama-sama memikirkan bahwa apa? Bahwa saya akan juga, selain saya hidup, selain saya tumbuh, selain saya melekat, saya juga mau mengabdikan hidup buat kemuliaan Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-15. Nih, kan banyak oma-oma, opa-opa di sini. Termasuk saya akan menyusul. Ya, saya sebentar lagi ABG. Ngerti ABG? Aku baru gocap. Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi saya ABG. Aku baru gocap. Ayat 15. Mungkin kita mengatakan begini, Pak Daniel, kalau saya sudah tua, kalau saya sudah lanjut usia, ya, kalau saya sudah mendapat satu kepercayaan untuk menghadiri kebaktian usia indah, saya bisa apa? Ya, oma-oma, opa-opa termasuk saya. Mari kita lihat ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Oke. Jadi mereka berbuah bukan masa muda saja. Di sini dikatakan apa? Produktivitas. Yang sampai masa tua. Jadi untuk oma-oma, opa-opa jangan mikir, maaf ya, saya bukan ngajarin, tapi saya mempersiapkan diri. Serius. Saya termasuk sudah mempersiapkan diri. Sebentar lagi saya pensiun. Di tempat kerja saya pensiun 55. Tahun depan saya gocap. Kadang-kadang udah pikiran macam-macam. Ya mau ngapain gitu ya. Yang menyedihkan apa? Untuk hari-hari saya sedemikian meres otak, putar otak mau ngapain kira-kira di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah dunia usaha yang sudah seperti jamur di musim hujan, muncul, hilang, ganti baru, muncul, hilang, ganti baru, betul kan? Sekarang makanan favorit apa? Udah bingung kan? Setelah kopi-kopian nggak tahu apa lagi kan? Ya muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita lihat penghiburan firman Tuhan ini, ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih yang dikasihi Tuhan, opa oma.
Mungkin saat ini Opa-oma sudah mikir, Chantal, Pak Ang, penginjil Daniel, saya bisa apa? Saya sudah tua. Sorry loh, saya harus mengakui. Jadi saya sudah susah ditekuk satu. Oma-oma sudah ada yang ngalamin ini. Ya, ini saya sudah susah ditekuk. Kalau pagi itu saya harus tarik dulu, baru bisa tekuk. Ya, saya sudah dipersiapkan untuk jadi lansia. Tapi itu mengingatkan saya, dan firman ini menghiburkan saya. Pada masa tua pun kita masih bisa berbuat. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Mungkin buahnya bukan hal yang fisik. Ya, bukan jadi nanti oma-oma yang Wonder Woman, opa-opa Superman, itu bukan. Kita bisa tetap mengabdikan hidup kita untuk berbuat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita perjuangkan. Di sini dikatakan apa? Masih berbuah. Ya. Saya harus katakan, di dalam Tuhan itu nggak ada restan hidup. Setuju nggak Bapak Ibu? Hidup yang sisa? Enggak. Firman Tuhan mengatakan apa? Pada masa tua pun masih berbuah. Ya, dan di sini dikatakan menjadi gemuk dan segar. Berbuah secara apa? Mungkin fisik kita lemah, kemampuan kita terbatas. Banyak hal yang dulu bisa kita lakukan, kita kerjakan, sekarang sudah semakin terbatas. Tetapi kita bisa tetap dipakai. Ya, kita bisa tetap memohon anugerah Tuhan untuk hidup kita berbuah bagi Tuhan. Dengan cara apa? Kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana berdasarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita. Kita bisa di dalam keterbatasan kita juga menjadi apa? Menjadi kekuatan untuk doa bagi gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kita juga bisa menyaksikan di tengah-tengah mungkin kondisi kita, ya, kehidupan yang memancarkan pengharapan kita kepada Allah. Di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin sulit untuk berharap. Ingat, ya, nanti oma-oma hafalin lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kita masih kuat, kita masih bisa. Oke? Di ayat yang ke-16, ini yang perlu kita ingat. Kita bertumbuh, kita berakar, kita berbuah. Tujuannya apa? Ini yang perlu kita ingat. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Pemazmur mengingatkan, bukan waktu engkau bertumbuh, engkau berakar, ya, engkau bertunas, engkau berbuah, sampai tua engkau terus menghasilkan produktif. Tetapi tujuannya untuk apa? Untuk mengatakan inilah saya. Ini yang perlu kita waspada. Waktu kita melayani Tuhan, ingat siapa yang kita layani, siapa yang kita tinggikan, siapa yang kita agungkan. Karena apa? Kalau tidak hati-hati, mulut ngomongnya melayani Tuhan, tapi kenyataannya saya sedang menikmati pujian untuk diri saya. Di ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Semua yang kita hasilkan, biarlah kiranya menjadi kesaksian yang hidup. Ya,
Biarlah melalui apa yang kita saksikan, yang kita kerjakan, yang kita hasilkan, orang datang melihat hidup kita dan mereka bisa memuliakan Allah. Mereka bisa untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang. Mari kita terus belajar. Saya mau katakan, ikut Tuhan itu indah apa enggak? Ikut Tuhan itu enak apa enggak? Siapa yang mengatakan ikut Tuhan selalu enak? Benar, jangan-jangan Tuhannya salah. Ayo. Ikut Tuhan ada gak enaknya nggak? Banyak, Pak. Saya percaya ikut Tuhan itu selalu enak. Amin. Cuma definisi enaknya nggak selalu menurut saya. Iya kan? Definisi enaknya nggak selalu ikut kita. Karena Tuhan sendiri bilang apa? Ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut tiap-tiap hari. Karena itu apa? Kita perlu berakar di dalam Dia. Dengan apa? Memiliki kecintaan untuk belajar firman Tuhan, untuk memperkuat iman kita. Supaya apa? Waktu kita Tuhan izinkan menghadapi hal-hal yang sulit, kita tetap bisa merasakan, mengalami, mengamini bahwa Tuhan selalu baik buat saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah tema ini ya bukan hanya kita pelajari, tetapi juga kita yang alami dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan, di mana kehidupan kita menghasilkan buah, ya buah-buah yang memuliakan Allah di surga. Tuhan memberkati waktu teduh untuk kita. Silakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, supaya kami di dalam anugerah-Mu memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh, berakar, bertunas, berbuah, bahkan sampai masa tua kami, bahkan sampai kami kembali kepada-Mu demi puji hormat kemuliaan nama.
Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Kami menyerahkan gembala, kami menyerahkan untuk majelis, pengurus, aktivis, jemaat yang ada. Biarlah Tuhan berikan kesaktian, berikan kasih yang daripadamu untuk mereka terus berpadu hati untuk mengerjakan pelayananmu, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar gerejamu ini. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk setiap jemaatmu. Tuhan yang tahu pribadi lepas pribadi mereka, mereka yang bergumul dalam kesehatan. Biarlah Tuhan yang datang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Bapa, untuk mereka yang bergumul masalah ekonomi, Tuhan yang bukakan jalan. Mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan mungkin buah hati dalam keluarga, Tuhan sendiri yang menyediakan yang terbaik. Untuk anak-anakmu yang kuliah, yang bekerja, yang sekolah, Tuhan juga yang memberkati. Bapak, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong terus berikan kekuatan kepada para pemimpin kami, berikan kesungguhan hati di saat mereka boleh bekerja dengan baik, dengan jujur. Di tengah-tengah begitu banyak berita tentang korupsi, tentang pencucian uang, penyelewengan kekuasaan yang ada, kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau boleh nyatakan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga mau membawa untuk tahun politik yang sudah kami masuki, untuk pemimpin yang akan dipilih pada tahun 2024. Biarlah Tuhan juga yang tolong. Kami terus memohon untuk kedamaian, keamanan. Kami terus memohon kiranya Tuhan memberikan pemimpin yang baik. Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jika ada di antara kami memiliki pokok-pokok doa yang ada secara pribadi, Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kami. Tuhan sendiri kiranya yang berkenan untuk memberikan yang terbaik juga bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini seluruh doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Ija Daniel. Terima kasih. Kiranya firman itu bisa tertanam di dalam hati kita dan kita dapat dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kita. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan ini akan dilandaskan dari Markus pasal ke-12 ayat 43 sampai 44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 49, Ku Bersyukur Ya Tebusku. Yeah.
kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan juga berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan perkenankan kepada kami sekalian, sehingga kami Tuhan boleh datang pada pagi hari ini untuk dapat beribadah kepadamu ya Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh mengakar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pemberita Kristus di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala persembahan pada pagi hari ini. Biarlah persembahan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan dipakai untuk gereja, untuk kemajuan di gereja ini. Berkati setiap orang-orang yang ambil bagian pada hari ini di dalam memberikan persembahan. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan juga berkati pekerjaan mereka, dan berkati keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita berdiri, kita menyanyikan lagu pemutusan dari KPPK nomor 53, doksologi, dan setelah itu pemutusan yang berkat akan disampaikan oleh guru Injil Anda. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.